Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang Prayogo. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang telah kami buat. Oke, langsung saja dimulai dengan latar belakang. Lembar kerja siswa adalah suatu bahan ajar cetak yang berupa buku yang berisi materi soal, latihan, ringkasan, dan petunjuk pemberian tugas serta pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik, baik teori maupun praktek, yang mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dipenuhi siswa dan pengguna terkait bahan ajar lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di Desa Madrasah Daniyah Takmiliyah Radatul Ihsan di Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, lembar kerja siswa yang digunakan memiliki contoh soal yang bertemakan kehidupan sehari-hari, berisi tentang aktivitas kehidupan sehari-hari dengan kuis pencocokan kata, menggambar, berhitung, mewarnai, dan belajar bahasa Inggris. LKS juga memiliki berbagai gambar yang digunakan untuk mempermudah siswa TK memahami materi yang dipelajari. Dalam proses pembelajaran LKS, siswa TK tetap didampingi oleh guru. Siswa TK tetap didampingi guru karena rentang umur siswa TK di antara 4 sampai 6 tahun dan masih membutuhkan bimbingan orang yang lebih dewasa. Dalam hal ini guru dan orang tua. Lembar kerja siswa cetak memiliki beberapa kelemahan seperti tentang penggunaan LKS relatif sebentar. Umumnya buku LKS ini digunakan paling lama, yaitu selama 5 minggu. Setelah itu mereka mengganti LKS dengan LKS yang baru. Selain itu, LKS yang sudah diisi sudah tidak bisa digunakan kembali karena penuh dengan hasil tulisan dan juga coretan siswa TK yang akan memakan waktu apabila semua jawaban dan coretan tersebut dihapus kembali. Hal tersebut membuat siswa tidak dapat belajar kembali dari pembelajaran sebelumnya. LKS ini juga bersifat statis karena soal yang dikerjakan tidak berubah-berubah. Seperti pada pelajaran berhitung, angka yang digunakan tidak dapat berubah-berubah sehingga tidak dapat digunakan untuk latihan kembali, dan juga hal ini dapat membuat siswa hanya menghafal jawaban saja. Tujuan dari pembuatan aplikasi kerja siswa Taman Kanak-kanak berbasis Android adalah mempermudah proses belajar mengajar, membuat media belajar interaktif, menghemat biaya. Untuk LKS cetak, lembar kerja siswa dapat digunakan berulang kali. Penelitian merujuk kepada aplikasi ABC Preschool Kids Tracing and Phonics Learning Game, Preschool Worksheet for Kids, Worksheet Preschool and Kindergarten Learning yang berada di Play Store. Setiap aplikasi yang ada berfokus pada pengembangan aspek motorik, logika, dan mengembangkan logika anak usia dini. Pada aplikasi menerapkan permainan berhitung, cocokan kata, sedangkan untuk sisi motorik, aplikasi menerapkan permainan dengan menggambar. Likman Journal berjudul Using Augmented Reality to the Kindergarten Student English Vocabulary menjelaskan tentang seberapa efektif pembelajaran menggunakan augmented reality oleh siswa taman kanak-kanak, dan juga mengatasi kekhawatiran orang tua bahwa penggunaan perangkat elektronik lama dapat mempengaruhi kesehatan anak mereka. Prosedural ini membuat prototipe aplikasi mobil AR yang berguna untuk belajar tentang kosakata bahasa Inggris dengan penyampaian yang atraktif dan interaktif. Aplikasi ini dapat digunakan untuk belajar di mana dan kapan saja oleh taman kanak-kanak. Untuk mengatasi kekhawatiran orang tua terhadap benda elektronik, terutama smartphone, aplikasi ini dilengkapi dengan sistem monitoring dengan sistem orang tua dapat mengawasi penggunaan dan dapat memberikan aplikasi secara real time. Kemudian Ching Kai Cheng dalam jurnal berjudul Usability Comparison of Pen-Based Input for Young Children on Mobile Device menjelaskan tentang pengimplementasian sebuah sistem berfokus pada pemeriksaan pada kemampuan anak terhadap pen-based input pada perangkat mobile yang digunakan untuk membandingkan tingkat akurasi dari pointing and click dan juga dragging dan dropping dengan besar ukuran lokasi sebaran yang berbeda. Karena perangkat input konvensional yaitu mouse dan keyboard diganti dengan layar sentuh atau perangkat input berbasis pena. Pemahaman anak dengan perangkat tersebut juga harus diperhatikan. Meskipun awalnya perangkat tersebut diciptakan hanya untuk orang dewasa, maka dari itu sangat penting untuk kontak antarmuka untuk anak-anak. Di perangkat seluler hanya hasil percobaan pointing and click dan dragging dan dropping yang dilakukan oleh anak-anak menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kemampuan drag and drop dengan menggunakan pena lebih buruk daripada menggunakan mouse. Namun kebanyakan anak-anak dapat memiliki objek dan klik yang lebih besar dan lebih
lebih dan tinggi 0,3 cm pada kedua PC, tablet, dan juga PD. Yosuke Nickman dalam jurnal An Interactive Storybook Creating Tool on a Tablet for Kindergarten, mereka mengembangkan dan memeriksa alat storybook creationist anak-anak TK yang berusia 4-6 tahun. Alat dinamakan Digital Ehong. Mereka mengkonfirmasi bahwa anak-anak dapat menggunakan alat ini menambahkan gambar yang telah mereka buat ke dalam sebuah cerita, tetapi anak-anak tersebut masih membutuhkan bantuan dari guru atau orang dewasa untuk melakukannya. Pengujian ini dilakukan di Aikichi Gaosen Junior College pada tahun 2015. Yesing Chun dalam jurnal yang berjudul The Impact of Youth Information of Technology Teaching for Kindergarten Ideology, Kashan menjelaskan bahwa lingkungan usia serta jenjang pendidikan seorang menentukan seberapa besar apa pemahaman mereka terhadap teknologi. Satu cara pendapat teknologi informasi terhadap murid. Lalu pada jurnal Android Based Indonesian Information Culture Indonesian Game yang berisi aplikasi dengan tema budaya di Indonesia bertema merah putih, aplikasi berbasis Android yang dikembangkan oleh Norman Kendidik merupakan mahasiswa jurusan ilmu komputer Bina Nusantara. Aplikasi ini memiliki fitur yang seperti menebak dan menyusun puzzle, mengacak kata, dan juga mencari perbedaan dua gambar. Merah putih dinilai dapat memberikan informasi tentang budaya Indonesia melalui aplikasi permainan berbasis Android. Pada tahun 2014, Kun Woo, seorang profesor dari Zhejiang University, melakukan penelitian tentang menggunakan smartphone. Alat untuk belajar kosakata bahasa Inggris dilakukan di lingkungan alami dengan menginstal aplikasi Word Learning CT6 dan juga memperkenalkan contoh pembelajaran dan menggunakan aplikasi smartphone untuk pengajaran. Dalam konteks ini, pembelajaran kosakata. Dengan menggunakan teori Kun ini, hasil tes menunjukkan peningkatan sebesar 6,7%, mengenai 8,867% kata lebih banyak. Hasil ini menunjukkan bahwa smartphone merupakan alat yang efektif untuk mempelajari kosakata bahasa Inggris di lingkungan alami. Faktor ini meliputi kenyamanan, aksesibilitas, dan faktor teknologi, membuat belajar menguji meninjau menjadi lebih mudah. Kemudian, Participatory Faculty of Education, University of Greece, membuat review tentang penggunaan teknologi pada pendidikan usia dini. Jurnal tersebut menunjukkan additional app for Android Google Play for Grade Preschooler Systematic Review. Pada jurnal ini, mereka menjelaskan bahwa intinya bukan tentang penggunaan teknologi pada pendidikan usia dini, namun bagaimana dapat meningkatkan efisiensi alat digital dan untuk melayani siswa usia dini dengan baik. Pendidikan, penelitian, dan pengembangan aplikasi harus memastikan bahwa aplikasi yang digunakan untuk anak-anak harus memiliki dasar teoritis yang kuat dan mengikuti standar yang berkualitas sehingga dapat menjadi lebih efisien untuk kemajuan dan pengembangan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih.